Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biwahidil aqiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanika ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi, a'tini mahabbataka ma'rifatak, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati imam tetap musala kita, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah wirid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, buat langkah kita dan para tamu dan para yang kita utamakan, marilah sama-sama kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Ta'ala tidak bosan-bosannya menitipkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan yang alhamdulillah Bapak Ibu-ibu, dengan 3 nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita tu, alhamdulillah pada malam ini lah bisa kita hadir di musala kita, tak lain dan tak bukan Bapak Ibu-ibu, sama-sama kita ingin mencari yang dinamakan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kemudian itu Bapak Ibu-ibu, karena nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini tak selamanya akan Allah titipkan kepada kita. Kadang-kadang dengan berjalannya waktu, maka nikmat itu Bapak Ibu-ibu, maka makin lamanya makin kurang daripada badan kita. Makanya nikmat ketika Allah titipkan kepada kita, maka pergunakan sebaik-baiknya ketika itu, karena belum tentu
bisu harinya kita akan mendapatkan nikmat nan sama dengan hari ini Bapak Ibu. Sebab nanti kita go Bapak Ibu nan nikmat go cuma titipan Allah Ta'ala kepada kita, bukan hak kita. Kalau hak kita bisa kita pertahankan Bapak Ibu. Tapi buktinya nikmat yang Allah titipkan kepada kita bukan hak kita, tak bisa kita mempertahankannya. Kan tak bisa mempertahankannya. Aku tidak bisa Bapak Ibu dari segi umur yang kita pakai saja. Ketika kita umur 15 tahun, maka jauh bedanya dengan umur kita kini. Nalah umur 50 tahun atau 60 atau 70 tahun Bapak Ibu. Itu tandanya kalau nikmat itu bukan hak kita, cuma hak pakai dek kita. Gigi cie tak bisa awak mempertahankannya Bapak Ibu. Gigi cie tak bisa awak mempertahankannya. Ketika umur 15 tahun cukup gigi awak. Ratu gigi awak. Kok galak awak ke orang sana, orang mencari awak. Galak awak ke orang galaklah ke awak. Sana hati orang dehnya. Tapi dengan bajalannya wakatu, bajalan wakatu Pak Ibu-ibu, maka gigi awak tadi mulailah ciek-ciek lunga guyah lu. Katikonya guyah tu tak bisa awak mempertahankannya di parit yang awak tak jalan. Tiba wakatunya Bapak Ibu-ibu, maka gigi ciek tadi yo ke tangganya. Taktiknya ke tangga gigi ciek tadi. Tak bisa kita mempertahankannya walaupun itu gigi ciek Bapak Ibu. Makanya ketika awak umur 15 tahun galak orang mencari awak ketika awak galak. Tapi dengan bajalannya waktu tadi, dek gigi awak lah kurang jo, cameh orang kok galak awak Bapak Ibu. Cameh orang. Makanya ketika gigi awak cukup, ketika nikmat go dicukupkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ketika itu wah makin bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Apa mereka itu? Karena ketika nikmat itu lapai, alun tentu akan lebih baik ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita. Dan dialah puasa bisu. Bukan ibadah, rajinnya ibadah lah puasa bisu. Ketika kuih saja nak taluk dia. Lain ketika lah tua awak makin taluk dia. Tidak apa-apa ini. Ketika awak sehat saja, lain payah awak untuk beribadah. Kunon lain ketika awak lah sakit-sakitin, tambah payah awak beribadah Bapak Ibu. Tambah barik rasanya ibadah dia awak. Ketika awak lain taluk jo kaki awak kuat, badan awak kuat, taluk awak menggarik kanyak-kanyin. Ketika itu dipaguna dia awak waktu awak untuk beribadah. Ketika awak lah tabi lantang dia teh dipan, dia teh kasut, ndak taluk awak menggarik lain. Makin tak taluk awak beribadah Bapak Ibu-ibu, bukan makin rajin awak beribadah. Bapak muda itu kan awak lah mengalir sanjo sakit awak tadi. Kecana ndak sembayang, badai ka sembayang, kok sakit sekasaduanya. Dan udah emak dingin. Dan tahu anak dingin, saya tak tahu. Pokoknya banyak Bapak Ibu. Makanya kalau awak Bapak Ibu berfikir awak barukah insaf awak ko kalau umur awak lah lanjut, maka tu nasio-sio Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah mengatakan, andai
andai kata engkau beradu di waktu pagi, maka jangan kau tunggu waktu siang. Ketika engkau beradu di waktu siang, jangan kau tunggu waktu sore. Ketika engkau beradu di waktu sore, jangan tunggu waktu malam. Dalam arti kata, ketika wak basuh dengan waktu kesempatan yang Allah berikan, penggunaan ketika itu sebaik-baiknya. Jangan tunggu waktu nan kedua pak ibu-ibu. Karena boleh jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita mungkin itu kesempatan pertama dan terakhir bagi diri kita pak ibu. Kita nak tahu pak ibu. Sebab zaman gua ada tiga, dunia gua ada tiga pembagiannya. Pertama, zaman nalah lalu tak bisa menyesal lagi. Nang kedua, zaman nan kita alami kini kuha. Waktu nan kita jalani kini kuha. Ikulah waktu nan bisa kita pergunakan. Nan ketiga, waktu yang akan datang, waktu lunkatan tu bisa mendapatnya ledoh. Maka tiga pembagiannya pak ibu. Pokoknya balik bagi kita, ketika kita masih dititipkan oleh Allah kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan tu dengan sebaik-baiknya pak ibu. Jangan makin bertambah nikmat, makin jauh daripada Allah. Tapi makin bertambah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, makin takarub ila Allah wa'adanya, makin dekat kepada Allah. Pikok makin bertambah nikmat papa ibu-ibu, makin jauh daripada Allah, maka itulah saklabah nang kedua orang papa ibu. Itulah saklabah nang kedua. Ketika saklabah indah adu cia Allahnya, taatnya setaat-taatnya. Ketika saklabah diuji oleh Allah dengan sakati haratu, maka mulai bertambah, maka makin hari makin menjauh, makin hari makin menjauh, makin hari makin tak tahu deknya dengan ibadah oleh pak ibu. Aku contoh sahabat pak ibu. Maka nang kita jangan sampai mendapat titel saklabah nan kedua di diri awak. Ketika wak ndak adu cia Allahnya, kalau wak beribadah. Ketika sawah waklah bertambah, dak takana seibadah lain. Ketika sapiring sawah nani kerajaan awak bisa awak beribadah. Ketika sawah lah dua piring, awak lah mulai lalai. Bakok lah lalai awak, karena sawah dua piring nak kena bayar awak. Allah bertambah tiga, maka makin menjauh juga. Lah ditambah hampir makin menjauh. Kok lah lima dak takana sang sujud le pak ibu. Aku nak sabar dalam pak ibu. Ya ibu. Kalian bagai ibu deh. Itu kok bagai-bagai ya kecil. Dan bagai kan. Kalian mana saya? Mana itu kayaknya. Kemudian salawat beriringan salam sama-sama kita kirimkan kepada beliau junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan berkat perjuangan beliau nalah membawa umat manusia daripada zaman jahiliyah kepada zaman yang Islamiah, dari zaman kita manusia tak kenal dek kita sia Tuhan kita, kepada suatu zaman dan diajar kita dek Rasulullah untuk mengenal sia Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Sebab bapa-bapa, ibu-ibu lebih kurang perjuangan Rasulullah di atas dunia selama 23 tahun. Perjuangan beliau itu tak lain dan tak bukan adalah perjuangan atau memperjuangkan kita selaku umat beliau.
Ikulah misi beliau, atau dalam arti kata pak-pak ibu-ibu yang beliau perjuangkan tu adalah umat beliau, bukan anak beliau, bukan suku beliau, bukan untuk mengangkat derajat keluarga beliau, tidak pula mengangkat derajat suku, tidak pula mengangkat derajat bangsa beliau. Tapi yang beliau perjuangkan tu pak-pak ibu-ibu adalah kita selaku umat beliau. Makanya 3 tahun perjuangan Rasulullah di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Bakok lebih baik perjuangan beliau di kota Mekah nanti 3 tahun tu pak-pak ibu-ibu. Karena perjuangan beliau di kota Mekah itu adalah perjuangan dalam membetulkan i'tikad, keyakinan orang ketika itu. Sebab yang paling baik kau pak ibu-ibu membatulkan keyakinan awak. Kau yang paling baik kaji pak ibu-ibu. Kalau ibadah itulah kaji yang kedua. Tapi nan pertama nan paling baik mana adalah kajiannya tentang kajian masalah tauhid, tentang akidah pak ibu. Sebab kalau kaji akidah go pak ibu-ibu, kok nan setan go yo sabana bancinya, yo sabana marehnya kau orang nan mengaji untuk membetulkan keyakinannya. Kalau sekedar untuk ibadah sampai pak ibu-ibu, selama keyakinan kita salah, sebanyak apun wak ibadah, nasi tegoleh kepana-pana senyum celi awak, dah salah dah. Tapi kalau keyakinan orang tunan batu pak ibu-ibu, keyakinan tunan diperbaiki tentang Allah, ikut nampak yang takut dek setan tadi. Kalau keyakinan orang nan batu, maka tak kakaknya dalam neraka tu. Tapi kalau keyakinan tu bana nan salah, maka kakaknya dalam neraka. Maka ni ko nanya palingnya cameh dek setan papa ibu. Kalau keyakinan kita go batu dan dilandasi puluh dan ditambah puluh dengan amal ibadah. Makanya kajian tauhid itu kajian paling baik papa ibu. Kalau lah dibaca sang kaji tauhid itu kadang-kadang wala ngantuk sana. Kok lah lenu sana. Apa kok lenu? Karena itu yang paling baik. Kata Rasulullah, afdalu ibadi ahmazuha. Sarancak-rancaknya ibadah yang paling baik mengarajo tantangannya yang paling baik. Bukti paling tantang paling baik, paling payah waktu mengarajonya. Paling payah. Makanya pak ibu-ibu lebih kurang 3 tahun Rasulullah berjuang di kota Mekah itulah yang beliau perbaiki, yaitu memperbaiki keyakinan umat tentang Allah. Memperbaiki keyakinan umat tentang Allah. Sebab kata Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Takkan sah ibadah nan kita karajokan kalau kita tidak kenal dengan si ma'bud, dengan yang disembah. Kok pak ibu? Maka sekurang-kurangnya iman awak, iman taklid itu serendah-rendah iman pak ibu adalah iman taklid. Yakin wak tentang Allah. Kok serendah-rendahnya pak ibu? Tapi kalau awak masih punya kemampuan akal, maka pada awak kalau tidak ditingkatkan ke tingkat yang kedua yang dinamakan dengan ilmu yakin, tidak memada sampai di iman taklid saja dah pak ibu. Maka itulah baiknya perjuangan Rasulullah. Maka itulah pak ibu, salah satu wasilah diawak pak ibu untuk mendapatkan nanti pertolongan syafaat Rasulullah
di hari yang kemudian, maka diawalilah kajian kita tadi dengan salawat Nabi Pak ini. Diawali dengan salawat Nabi. Kalau kadang fadilahnya Pak Ibu. Sebab ketika Rasulullah pai mi'raj sampai di langit nan ketiga, ketika Rasulullah basuh waktu itu dengan seorang laki-laki yang mengelakkan kepada beliau. Tapi heran Rasulullah mencari orang itu dengan tangannya yang banyak sampai 70.000 banyak tangannya. Nan tangannya nan 70.000 tadi punya cabang 70.000 puluh tiap tangannya tadi. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril ketika itu, ya Jibril, siapa orang tu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril ketika itu, ya Rasulullah, kalau engkau nak tahu siapa orang tu, tanyalah engkau surang kau orang tu. Makanya dah kaidah Rasulullah, wahai laki-laki, kata Rasulullah, siapa engkau? Kata laki-laki tadi, ambo adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tugas engkau, kata Rasulullah, tugas ambo ya Rasulullah, maitung sebanyak hujan nan turun ke atas dunia. Lain taiton engkau, kata Rasulullah. Cie pun dak pernah lupa, dak pernah lalai dari hitungan ambo ya Rasulullah. Cie pun dakkan pernah lalai, dakkan pernah dak masuk dalam hitungan, kata malaikat tadi. Kata Rasulullah, ya hebat kamu. Salapek-lapek hujan masih mampu kau menghitung, kata Rasulullah. Mampu ya Rasulullah. Pokoknya lain nampak titik kata dunia. Jaleh dan hari ini bara banyaknya. Walaupun manitiknya di sana di atas dunia ke sekali titik kasadonya dunia gua. Sekali turun hujan jaleh de ambo ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya hebat bana. Kata malaikat tadi, ya Rasulullah, kau katakan ambo hebat, tapi ada yang tidak mampu ambo menghitungnya ya Rasulullah. Tu kecek Rasulullah. Sekali umat engkau bersolawat kepada engkau, dak talo ambo maitung bara keberkatan yang Allah berikan kepada umat engkau ya Rasulullah. Sekali solawatnya Pak Ibu. Sekali solawat maniti hujan di atas dunia ke kasadua lebih banyak keberkatannya daripada itu Pak Ibu. Sebab kata malaikat tadi, dak talo ambo maitungnya dok. Kok hujan lapik sehari di dunia ini kan jalan dia mau sekian banyak titiknya lah. Tapi kalau umat engkau sekalinya berselawat kepada engkau, tak mampu untuk menghitungnya. Makanya Pak ibu-ibu, bagi kita mari sama-sama Pak ibu-ibu kita banyak-banyak berselawat. Sekurang-kurangnya Pak ibu-ibu 5 kali kita sembahyang. Maka tiap kali kita sudah sembahyang, maka akhirilah sembahyang waktu dengan solawat Pak Ibu. Harapan awak mudah-mudahan dengan syafaat, dengan solawat yang kita lantunkan tadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli syafaat di hari yang kemudian. Sebab bapak itu Pak Ibu dan awak tak ada nak karuk kepada Rasulullah. Tak ada awak nak arahkan dia. Tak ada awak pun nak butuh pertolongan beliau. Jangan titel-titel model awak tu orangnya Bapak Ibu, titel Nabi dan Rasul saja. Lain minta syafaat kepada Rasulullah. Bisa di padang mahsyar kan syafaat yang pertama keluarkan syafaat kubra dari Rasulullah tu. Untuk siapa? Untuk kasado umat. Untuk awak saya indah. Mulai dari Nabi Adam diciptakan Allah sampai umat nantar akhir bisik nambah semua hari kiamat dapat syafaat tu sado Pak Ibu. Tak dicari-cari kurang ada. Baiknya taat maupun tak taat, maka itulah syafaat nan pertama Pak Ibu. Madok ke Nabi Adam tak bisa. Bawa malu kata Nabi Adam.
Madok ke Nabi Ibrahim model itu puluh, madok ke Nabi Nuh model itu puluh, madok ke Nabi yang lain model itu puluh. Kata Nabi-Nabi itu kasadonyo, madoklah kepada Rasulullah. Bapak mereka itu kalau kepada beliau lah, kepada Rasulullah lah engkau minta supaya hisabku disegerakan oleh Allah. Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Minta kepada Rasulullah tu supaya hisab disegerakan. Makanya tu papa ibu-ibu bukti awak kalau awak butuh kepada beliau. Makanya dalam satu kitab dikatakan sarajin-rajinnya awak beribadah, sataat-taatnya awak beribadah, nanti telawat tak akan bisa menyamai apalagi melebihi detailnya seorang rasul. Cuma pun awak kerajin awak beribadah papa ibu, tak keluar dari masjid, tak keluar dari dalam surau wa ibadah santaro. Nah, namun ibadah yang kita kerjakan tadi tidak akan bisa menyamai apalagi melebihi detailnya seorang rasul. Kenapa bapak ibu tahu? Saya bapak ibu itu buktinya kalau awak butuh kepada beliau. Coba pun awak taat awak, jangan awak mengecek lele. Awak tak butuh Rasulullah. Rasulullah kan Tuhan, dia Tuhan puluh batu. Tapi lebih kenal Rasulullah dengan Allah ketimbang kita kenal dengan Allah. Lebih kenal Rasulullah dengan Allah ketimbang kita mengenal Allah. Kalau kita kenal dengan Allah pelantaraan Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, maka kita tidak akan kenal dengan Allah, Pak Ibu. Maka itulah kata Sayyidina Umar mengatakan, laulaka ya Muhammad. Jika laulaka, kata Sayyidina Umar mengatakan, laula Muhammad bin Abdullah. Jikalau bukanlah karena Muhammad, anak laki-lakinya Abdullah, kadirandam wa kasadua dalam neraka oleh Allah. Tapi karena perjuangan Rasulullah itulah, maka ada kesempatan bagi kita kini pak ibu. Maka coba pun taat awak jangan pernah terkutip dari bibi awak kalau kita tidak butuh kepada Rasulullah. Karena dalam satu hadis dijalankan pak ibu-ibu, kalau bertanya awak siapa orang yang paling dekat dengan Allah, ya Rasulullah lah orang. Siapa orang yang paling kenal dengan Allah? Ya Rasulullah lah orangnya. Kalau awak tidak bisa langsung kenal dengan Allah, maka dekatilah orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Ya Rasulullah orangnya. Kalau awak tidak bisa kenal dekat dengan Allah, maka kenalilah orang yang paling dekat dengan Allah, yaitunya Rasulullah. Allah sayang kepada Rasulullah, kita sayang pula kepada Rasulullah. Maka kita pak ibu-ibu, kita ngikut Rasulullah dan kita disayangi oleh Allah. Itu pak ibu. Makanya bagi kita pak ibu, itulah fadilahnya solawat yang kita baca tadi. Nah coba pun wak rajin wak ibadah apalah dikecil. Dalam satu hadis dikatakan, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti ya kamu melihatku salat, kata Rasulullah. Itu makam awaknya pak ibu. Cua Nabi nampak di awak sembayang. Kok di awak ini kan tak nampak Nabi sembayang ada. Nampaknya itu dari sahabat. Sahabat mencari disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada para tabi'in, para tabi'in, maka turunlah kepada ulama-ulama sesudah itu sampai ke kita ini bapak ibu. Maka nak kita bapak ibu ibadah awak bisa cuma ibadah zahir, tapi nam batin takkan sama dengan ibadah seorang nabi. Makanya Rasulullah mengatakan mereka, solatlah kamu seperti ya kamu melihatku aku
Cua awak mencari Nabi sembayang model tua sembayang. Nabi baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Nabi rukuk, kita rukuk. Nabi iktidal, kita iktidal. Nabi sujud, kita sujud. Tapi nampatinnya Nabi dalam beribadah tak bisa kita. Zahirnya saja lain tak jua mampu buat dapat pak ibu-ibu. Apa lain batinnya? Buktinya pak ibu-ibu. Kalau andai kata Rasulullah mengatakan sallu kama usolli, solatlah kamu seperti aku solat, kata Rasulullah. Maka nak kata lo ada awak dah. Nak kata lo ada awak dah. Kau itu kalah dicontoh bana zahir batin dah. Tak kata lo ada awak dah. Nabi itu Allahu Akbar, takbir beliau, hati beliau hanya kepada Allah. Kalau awak takbir papa ibu-ibu tak mau dah itu dah. Awak Allahu Akbar. Kau awak nak punya lapau, camih awak. Ada orang ditinggal di lapau tadi. Lelah tak nyo ambil isi lapau awak. Kalau awak nak menjamu, camih lawak. Lelah nak kau hujan sehari Berarti kan tak cie mengenal awak dapat pak ibu. Maka tu kau dikecil awak, indahkan bisa ibadah awak sama dengan ibadahnya seorang nabi. Nabi tu takbir Allahu Akbar sama betul-betul hati beliau cuma kepada Allah. Dan awak lain takbir pula Allahu Akbar. Tapi nampak awak banyak pak ibu. Banyak mengenal awak. Maka itulah kok kusuk kau tak masuk rukun sembahyangnya. Kok masuklah kusuk kau dalam rukun sembahyang. Takkan ada ibadah sembahyang awak nan sah dah pak ini. Tak ada ibadah awak nan sah dah. Kok kusuk masuk dalam ibadah, masuk dalam rukun sembahyang. Anak katakan rukun tu kalau tak dikarajon itu patah sembahyang awak dinyo. Kalau tak kusuk awak patah sembahyang awak dinyo. Adalah orang bertanya kan, tapi kan kusuk sebentar awak kalah jadi ustaz orang bertanya. Ketika takbir sawak kusuk jadi cubalah. Jangan takbir sadatik saja untuk kusuk payah papak ni. Makanya salah dikatakan kalau di ajan awak kusuk go maka takkan bisa awak untuk kusuk. Maka kusuk go adalah sesuatu rahasia yang Allah cuma magin ke orang yang dikehendaki oleh Allah. Kok makin diajar awak untuk kusuk dalam beribadah, makin jauh awak dari ibadah tadi papa ibu-ibu. Cubalah dia awak nak. Cuba di rumah kok awak nak sembahyang Isya lain misalnya. Kata nak bisa lah dia kusuk lagi. Cuba di rumah kau. Allahu Akbar cakap. Tu di kanan ada titik. Ini kau kusuk sembahyang. Itu saya nak kusuk. Itu selalu kecil awak tu lah nak kusuk awak. Makin awak kecil dan kini kau kusuk. Tu bako alunya kusuk awak ni. Bako alunya ni. Entah dicuba tak. Tak pancar dari belakang ni lah kau beli. Alunya ketebuk ni. Apa itu bapak ibu-ibu nan kusuk tu dah masuk dalam rukun sembahyang kena payah. Paling bahari kurang mendapat derajat kusuk tu bapak ibu. Wah baru sahu bisa. Tapi untuk memastikan awak kusuk nak. Sedangkan siapa sih yang tu jawab katanya orang. Nak dua calahnya dengan. Kau nak dua calah terang nanti pakak telingoan. Kau nak ada nak nampak dah cik Allahnya berarti betul-betul. Aku lah dikecil nang kusuk kau rasu. Nak rasu kau nak bisa diceritakan ke orang kau. Kok masih bisa berarti dimakan syariat awak lupa pak ini. Makanya tu kok Rasulullah tu dalam beliau bermakrifat kepada Allah tak pernah beliau perintahkan kepada awak bermakrifatlah engkau kepada Allah seperti aku bermakrifat dengan Allah. Tak apa ini. Kalau Rasul tu tak bisa dikecil dah. Nalamak tu tak bisa diceritakan. Kok masih bisa diceritakan? Lun hakikatnya itu dari pak ini.
Itu kok di kajian tahu tauhidnya Pak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Aja setengah 10 hari ini. Ada lera. Kalau setengah 10 kurang rata. Lah kurang 10 menit nah. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, 10 menit lagi kita jadi dalam satu hadis dijalankan dari Rasulullah daripada Muawiyah bin Jiddah. Kata Muawiyah bin Jiddah tu pernah nyembandanga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakatu. Kata Rasulullah, bapak ibu-ibu, salasatun la tara a'yunuhumun nar. Ada 3 mata yang takkan mencalik mata tu bisu akan api neraka. Tu kajian bapak ibu, senangkan deh tadi kalau ngaji juga. Kata Rasulullah, bapak ibu-ibu, ada 3 mata yang takkan pernah bisa mencalik api neraka. Jangankan kamar rasoi, mencalik sendak diizinkan oleh Allah. Coba sana awak dan bapak ibu. Itu nak dicari dia awak nak. Jangankan tu marasoknya, mencalik sendak dapat. Rasok je calik jauh jaraknya bapak ibu. Kalau dirasok dakik wak jual sesuatu tu. Tapi kok dia calik sejauh mata memandang, salamu masih bisa mata mencalik, maka itu dah masih dalam pandangan awak pak ini. Maka kata Rasulullah, 3 mata tu tidak Allah izinkan untuk mencalik api neraka. Mana bapak ibu-ibu? Nan pertama adalah mata ainun harasat fi sabilillah. Nan pertama adalah mata nan kita jaga, kita patanggang untuk berjuang di jalan Allah. Kuan pertama bapak ibu, mata nan tidak mencalik gejolaknya api neraka, ganasnya api neraka. Saganasanyo yu ganas bapak ibu. Saganasanyo yu ganas. Ampe 10 tahun jarak perjalanan pakai api neraka tu tagak dulu kudu orang tak taluk wak menanganya. Ampe 10 tahun wak berjalan, cua jauh jarak itu. Berjalan wak salamu ampe 10 tahun berjalan taruh siang hari siang malam. Sejauh itu wak mendanga api tadi memaki, sejauh itu puluh nak taluk wak mendakeknya pak ni. Kayu ganas yang murah. Bahkan kalau dalam sebagian riwayat dikatakan ketika Nabi Adam dibuang oleh Allah kata ini, kan Nabi Adam kau kan butuh makanan lain. Jual dia akan makan. Kalau di dunia itu butuh dimasak. Jual kalian akan memasak api nak tu. Maka ketika itu kata Nabi Adam, wahai Jibril, ambo nak disarugo kini ledo. Ambo lapar, kok disarugo anak do bisa dimakan, kalau lapar makan sekali. Tapi ketika Nabi Adam dilemparkan oleh Allah dengan Siti Hawa kata dunia, maka ketika itu kata Nabi Adam, kami ingin makan ya Jibril. Kalau engkau ingin makan ya Adam, engkau mesti memasak lu, kata malaikat Jibril. Jua engkau memasak. Kecek Nabi Adam. Tentu pakai api kecek malaikat Jibril. Api nak tu dah. Kata Nabi malaikat Jibril ketika itu, sabar sebentar deh, ambo japuk lu ke dalam neraka. Tak semurah menjapuk nanti bayang kira ada pak ni. Dah tiba dia pintu neraka, diketuk dek malaikat Jibril, dibuka dek malaikat Malik Zabaniyah.
Malaikat lain tak pernah sekali galaknya tak galak senyum senyelak tu kecuali ketika Rasulullah datang mencari narko pak-pak ni. Ketika itu nya tersenyum sekali. Sudah itu nak kagalak-galak ni bisik ni. Basuana nya jawab bisik nak kagalaknya kawak ada pak-pak ni. Ramah-ramahnya malah lembar-lembarnya kalian berjalan banyak tolong pacapek tak nyeranggun nyoronci ke dalam agak capek lah seketik. Tak kau ni mati ni bisik dah. Cuma sekali nyo galak atau tersenyum hanya kepada Rasulullah. Dan tak senyum-senyum lainnya kawak dan pak-pak dia. Kok le senyum tu le kadang-kadangnya tidak sesuai. Aku nak senyum-senyum nyo kawak dia. Kata malaikat Malik Zabaniyah tadi, wahai Jibril mengapa kau kemari? Kata malaikat Jibril, wahai Malik Zabaniyah, Adam kan lagi buang kata dunia di Siti Hawa. Jualnya ke makan. Tentu makanan butuh dimasak. Iyo tu mengangkau datang kemari kecak malaikat Malik Zabaniyah. Bo nak minta pinarku bo gak sekati. Kadang angkau nak iyo kecak malaikat Malik Zabaniyah. Dah kadang-kadang sagadang bijo zarah atau sagadang bijo bayan kecak awak. Itu gadangnya Pak dulu. Sagadang bijo bayan. Kecak Malik Zabaniyah sagadang tu kau minta wahai Jibril, yuk. Tu kau makan kau bawa kata dunia. Alun jadi sampai nyo ke dunia nasa kadang bijo bayan tadi wahai Jibril, maka luluh dek nyo 7 lampi langit, 7 lampi bumi, luluh dek nyo ke bawah sekali. Pana malaikat Jibril sakadang itu diminta nyo meleleh dek nyo 7 lampi langit, 7 lampi bumi. Iyo kecak malaikat Malik Zabaniyah. Kok cetu yo ndak pe ke angitnya dewa Malik. Yo. Dari itu orang Malik minta ambo saparampeknya le. Di kapiang pek lah bijo bayan kan terbayang doa tua bijo bayan di kapiang pek. Kecil malaikat Malik Zabaniyah sedang tu karena iyo wahai Jibril, iyo. Kok sagadang itu kau bawa kata dunia sampainya kata dunia langit dan 7 lampi tu kariang sakariang-kariangnya. Jangan arok kau le hujan keturun kat setitik bisik. Maka tu nak dua iya le. 7 lampi bumi nan ada di atas dunia tu kariang sakariang-kariangnya. Sabatang rumput takkan pernah tumbuh di atas dunia siapa. Tu aku mau dibawa ke atas dunia kau nak berguna pada itu. Tak ada hidup Nabi Adam tu buat atas dunia kau. Hujan tak turun, nak bumi tak bisa pula tumbuh tanam-tanam. Maka panah-panahlah Nabi malaikat Jibril. Sekadang lah kamu minta lagi. Maka madok kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, bolah pai ke neraka tadi lah madok kepada malaikat Malik Zabaniyah. Tu ngangkau minta pinarku untuk memasak di Adam di dunia. Tu bah dak ngagi doh dek malaikat Malik Zabaniyah. Kalau dia itu kata Allah minta ke Malik Zabaniyah tu baru pulai tapi tidak bisa disik. Maka turun malaikat Jibril sampai ke neraka. Kata malaikat Jibril, wahai Jibril, kata Allah kepada hamba, agi hamba pi neraka ko baru pulai tapi tidak bisa disentuh. Maka badik kakak laju anginnya pak dulu. Kok angin lain berupa lain tapi tidak bisa diusik dah. Lain tarasu dewa, tarasu tapi tidak bisa disentuh. Oh sakadang itu kau nak yo wahai Jibril kata malaikat Malik yo. Maka diambil dek malaikat Malik diagin kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril kunyoah. Nak kau minta tu. Tapi sebelum kau bawa kata dunia wahai Malik, wahai Jibril, tolong kau mandiinnya lu di dalam sungai dan ada di dalam serbu sebanyak 70 sungai banyaknya dalam serbu tu. Tiap sungai tu mandiinnya 7 kali dalam tu. Ibarat basi nan dipanggang apa dulu dibanan ke dalam air ko 7 kali, ke dalam air ini 7 kali, ke dalam air ini 7 kali. Kok basi di atas dunia ndak paralu 3 sungai dah. Cia lubuk seni bananya 7 kali lah dingin pasti tadi. Narapinarako tadi kacak malaikat Malik Zabaniyah 7
70 sungai nanado di dalam sarugogo, masuklah api neraka tadi ke dalam sungai tadi. Tiap sungai itu 7 kali kau caburnya dalam tu. 7 kali 7 49.000 kali mandi api itu menjalang tibu ke atas dunia pak-pak ni. 49.000 kalinya mandi. Tapi ndaknya dingin-dinginnya tibu atas dunia. Lah dinginnya. Ndak dingin. Kau nak cayu orang gua tiba di rumah, kau dah gua tinggal baru-baru puntung-puntung sayang lah tu masuk ke lubang kali muat sakati aja ding. Sakati ndak perlu kadang-kadang. Kau gak sekadang pu kau kadang gak kadang ujung didih. Atau dimasukkan ke lubang kali muat dingin kolah angin kolah. Kau ndak jantan ke lubang hidung waktu rasuanya. Asa itu pak-pak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja dari kita dari Pak Ibu. Mungkin itu saja dapat Allah sampaikan. Hanya tak masalah pada itu. Yang kalau lama itu tanggulah sudah. Kalau lama, lain ngerti ibu-ibu jawab. Ada jadi wak mengecek lain mengerti, Allah nanti lah sudah. Itu sudah dua ya. Kalau lah mampu, berarti kita lah sudah mengerti. Jika nanti, Itu kalau adanya mampu, ada berarti sudah lain. Inilah mampu. Ada bertanya ada tak? Lah, berarti lah saya mengerti. Eswing, Nah, just lawat, just jalan kecil dah bah. dah pakai.